hanya untuk agar deretan piala-piala kita bertambah lebih banyak, tetapi kita mengajar di sini adalah untuk urusan agama kita, urusan dakwah di 20-30 tahun yang akan datang. Bagaimana nasib 20-30 tahun yang akan datang, agama kita, bangsa kita akan seperti apa, itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Maka kita tidak boleh bermain-main untuk menjadi seorang guru. Maka saya katakan yang pertama, kita menjadi guru panggilan, disuruh, terpaksa, apa karena nggak ada kerjaan yang lain, ya wes lah aku ngelamar nak didi nggak ketemu, aku tak neng kini ngajar. Kita tidak ingin agama kita, bangsa kita di 20 tahun yang 30 tahun yang akan datang menjadi semakin mundur. Kalau urusan dunia, negara mungkin bisa maju, mungkin bisa pendapatannya akan naik, mungkin akan bisa menciptakan teknologi yang super canggih. Tetapi bagaimana dengan keadaan akidah anak-anak kita? Apakah kemajuan teknologi seperti yang ada di Jepang itu akan diimbangi oleh sumber daya manusianya? Anak-anak kita nantinya itu tetap akidahnya sama, minimal sama, keislamannya sama dengan apa yang kita saksikan, yang kita jalani sekarang. Kita tahu Jepang kan? Tahu ya? Teknologinya maju nggak? Pendidikannya maju nggak? Tetapi gimana jiwa-jiwa mereka? Gimana jiwa-jiwa mereka? Apakah jiwanya mereka hidup atau kosong? Silakan itu dipelajari. Nah, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi, bukan hanya urusan mencerdaskan otak, bukan hanya sekedar kita untuk mencari popularitas, kita mendapatkan tepuk tangan. Bahkan ketika kita mendapatkan murid yang banyak, mestinya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa ini adalah amanah yang harus kita jaga betul-betul. Bukan seneng tepuk tangan keren ya sekolahmu ya, sebenarnya tanggung jawab kita semakin besar. Tetapi kalau murid kita sedikit, berarti muridnya sidik bae no, Pak. Kalau muridnya sedikit, berarti kualitas Anda, kita semuanya dipertanyakan. Kowe iso mulang tenan apa ora? Kowe tenanan ora ngurusi pendidikan. Kowe tenanan ora dadi guru. Kowe tenanan ora ngurusi madrasah yang kita cintai. Maka juga innalillahi juga kalau muridnya semakin habis, kan begitu. Maka kita harus terus mengupgrade diri. Belajar secara terus-menerus. Jangan pernah merasa pintar. Jadi di dalam sebuah organisasi, ketika kita ingin terus maju, tiada lain ya niatnya kita perbaiki bersama, bahwa kita akan memikirkan umat di masa yang akan datang, bukan besok, tetapi di 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Maka mestinya ini harus ada yang namanya saling memberdayakan. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Ya, empowerment. Jadi semuanya harus saling mendorong, saling memberdayakan, begitu semangatnya, saling mendukung. Jangan sampai ada yang hanya bagian belajar, kemudian ana sing kerja, enek sing nggur meneng ae, enek sing gaweane ngomong tok, enek sing gaweane nyacat tok, enek sing gaweane nggur biji, enek sing gaweane macam-macam. Ya itu organisasi, tapi silahkan ngeritik boleh, ya kan, ngomong boleh, tapi ya jangan hanya ngomong tok, no action, no aksi, ya kan. Yang pertama apa? Proaktif, ya. Ya, proaktif. Keren loh itu Bapak Ibu kalau kita mau menerapkan. Nah, ini salah satu prinsip membangun sebuah organisasi. Saling memberdayakan, proaktif, itu luar biasa. Jadi tidak, untuk membangun kualitas diri, menaikkan kualitas diri itu harus tidak harus menunggu dari atasan gitu. Ya. Ini namanya proaktif. Aku harus baca buku ini nih, aku harus ngerti soal aplikasi ini. Kalau kita mau
mempelajari sendiri, proaktif, itu Anda akan cepat banget. Yang saya katakan, kemarin waktu saya mampir di Karanganyar, kemarin kan peletakan batu pertama, kemudian saya mampir di sebuah sekolah yang baru berdiri tahun ini. Saya katakan hal yang sama, bahwa kita selaku orang yang ada di sekolah, yang sedang membangun sebuah organisasi, maka mestinya kita harus berpikir, agar kita semangat, itu harus berpikir tentang keuntungan. Tapi saya kasih tanda petik, keuntungan. Kita sebagai orang yang ada di sini, mestinya kita akan mengharapkan sebuah keuntungan. Keuntungan yang ingin saya sampaikan bukan hanya soal materi. Materi apakah iya? Iya dong. Anda bekerja harus mendapatkan gaji. Ini jelas sudah dipikir, ya, sudah dipikir. Karena itu ada kontrak kerjanya di awal, ya kan? Cuman yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita di sini itu bukan semata-mata kita membangun lembaga kita, sekolah, tetapi juga person, atau yang dikenal dengan kita membangun personal brand. Anda di sini, maka saya katakan yang pertama tadi, Anda jadi guru itu terpaksa, disuruh, atau karena nggak ada kerjaan yang lain. Kalau panjenengan tidak menyadari mengenai hal ini, maka bekerja itu berat, seakan kita hanya akan mendapatkan sebuah tuntutan. Ya, kita dituntut dulu. Aku kudu kon ngerjain gini. Iki nggawe RPP, target meneh, sesok nggawe video, target meneh, sesok nggawe macam-macam. Target. Itu kalau kita tidak menyadari dua hal ini, bahwa ketika kita berada di sebuah lembaga, maka kita harus memikirkan dua keuntungan lembaga dan keuntungan pribadi. Ketika lembaga memiliki keuntungan atas kehadiran diri kita, sejatinya kita juga membangun keuntungan diri kita. Dan ketika kita untung di sini, maka kita sejatinya juga memberikan keuntungan terhadap lembaga kita. Maka adanya program yang sangat banyak, dari komisi akademik sampai komisi kesiswaan, humas, sarpras, dan lain sebagainya, yang sangat banyak, itu dalam rangka bukan hanya untuk menggedek ke sekolah ini, tapi juga untuk menggedek ke personal brand Anda. Anda jadi guru selama bertahun-tahun, Anda mengalami peningkatan apa? Cara ngukurnya gampang. Sekarang tanggal berapa? 4 apa? Juli 4 Juli 2019, Anda bisa apa? Wawasan Anda seberapa? Jaringan Anda seberapa? Anda diterima di kelas kualitasnya seperti apa? Artikel yang sudah Anda tulis berapa judul? Kalau Anda nulis, kalau jenengan senang video, berapa video yang sudah Anda produksi? Dibandingkan dengan 4 Juli 2020 ini, Anda mengalami pertumbuhan atau penurunan? Kalau Anda mengalami penurunan hari ini, maka segeralah Anda beristighfar. Guru tenan nomor. Aku sudah berkarya apa di sini? Ini loh yang harus disadari. Anda tidak akan beruntung kalau Anda tidak punya program untuk persona Anda. Anda hanya akan merasa, aku ini dituntut tok nang kene lek, gajine sithik dituntut ae. Itu yang akan ada di otak Anda. Maka itu hanya akan memberatkan Anda untuk melangkah kaki Anda, nyetar motor ngeng, tekan kene kuwi mau raine ditekok-tekok. Gawean meneh, noto buku. Cara
rampung, ini rampungnya kapan? Ya, baru kui pembinaan BPH meneh, pembinaan meneh. Ya, kalau kita tidak menyiapkan, menyekenario, menyetel otak kita sendiri, ya kita berat. Itu yang disebut dengan manajemen diri, manajemen pengembangan diri sendiri, mengatur otak kita sendiri. Sering saya katakan, saya membaca bukunya Arfan Pradiansah yang berjudul Seven Happiness. Ada 7 habit, ada 7 happiness. Bukunya fotokopian. Saya fotokopi di madrasah ini. Dan buku itu nggak tahu siapa yang pinjam dan nggak kembali sampai sekarang. Silakan nanti yang merasa hidup di zaman saya nanti nyari-nyari ya. Ya, silakan dicari. Ilmu itu luar biasa banget. Itu membebaskan kita, memerdekakan kita menjadi profesi apapun, itu kita merdeka, bahagia. Ya, tapi di samping bahagia, kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Oh, diriku bertumbuh ini. Oh, diriku menurun ini karyaku. Bekerja secara bersama-sama itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Kalau di teori leader 7 habit, PM berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang itu apa syaratnya? Menurunkan ego. Berpikir menang-menang kuwi padha penake basa Jawa niku. Nah, ini dibutuhkan kemampuan untuk komunikasi ya. Selain menurunkan ego, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu apa yang diperhatikan? Ada intonasi. Yang kedua ada pemilihan kata. Yang ketiga ada ekspresi tubuh ya. Iya. Ketoke ngomong halus, ning posisinya karo ngene. Penak ra? Penak. Semuanya berbicara Bapak Ibu ya. Jadi kita tulus atau tidak, ngomongnya yes, ngomongnya guyu nek tingkatan-tingkatan. Iya toh? Ngene. Karo kan beda artinya. Ya. Gitu ya. Yang jenengan ukur sendiri-sendiri, Anda bicara sama siapa. Yang pertama, ya kan, nek cedek banget yo karo ora apa-apa, nek cedek banget. Nek ora yo aja lek. Ya karo wong tua urung patek kenal tau-tau oh buah. Karepe gen semanak semeblak apa? Rame gayeng grapyak ning yo. Tidak semua orang seperti itu, wagu, iya kan? Saya akan membacakan hal kecil tapi pengaruhnya enggak kecil. Nah, yang pertama, tepat waktu saat janjian. Nah, siapa yang pernah di PHP? Hal kecil tapi pengaruhnya enggak kecil, artinya pengaruhnya besar. Tepat waktu saat janjian. Janjian dengan siapa? Kalau kita? Wali murid. Janjian dengan siapa lagi? Anak. Janjian dengan siapa lagi? Teman guru. Nah, ya kan? Walaupun dengan teman guru, ya usahakan tepat waktu. Kalau terlambat harus apa? Ngomong. Ya, terlambat harus bicara. Aja neng-nengan, pamane Pak Ari janjian karo Pak Rio. Nah, oh. Atau Pak Wawan. Ayo janjian bro, ayo kita meeting bentar, kita ngomongin soal program tahfidz nih. Itu. Pak Ari ada kendala di jalan. Ketemu dia. Ojo lek ustaz itu rawani ya ustaz. Aku ketemu ustaznya. Ya harus bilang, jangan dibiarkan Pak Rio menunggu tanpa ada kejelasan. Nah, ya kan? Iya. Kejelasan ya Pak Wawan ya. Segera dikasih kejelasan Pak Wawan ya. Jangan lama-lama. Dikasih kejelasan. Ini prinsip komunikasi Bapak Ibu. Gampang kan?
Tapi masih banyak kadang yang tidak memperhatikan ini, maka kita harus saling membuat nyaman di sekolah kita ini. Kalau nyeleksi guru, saya sarankan kepoin medsosnya. Sering mengeluh, corek pertama kali. Sering mengeluh, Pak. Baru-baru ini kan sering rekrutmen guru. Kemarin MI Negeri 1 Sukoharjo telepon saya, Pak Nasrul, gimana sih nyari guru yang keren, yang bagus, karakternya baik? Saran saya yang utama, paling yang lain-lain kan kamu sudah melakukan. Apa sih yang belum, Pak? Kepoin medsosnya. Karakter seorang bisa dilihat dari medsosnya. Anda mau bilang iki guyon, ini enggak, dalam ilmu psikologi guyon itu ada maknanya gitu ya, Ustaz. Kowe nek kuliah karo keceh karo yo. Dadine ngono kuwi lho. Gitu ya. Ini penting. Kemarin yang dari Karanganyar juga telepon ke saya. Pak, nyari guru nih, kita jangan ini. Apa pertimbangan saran dari jenengan yang sudah 10 tahun nyeleksi guru? Kepoin medsosnya, saya gitu juga sama. Kalau yang lain-lain paling kon mulang atau apa. Ada satu kompetensi lagi yang era zaman now. Silahkan guru itu diuji kemampuan editing video, syuting dan editing video. Guru zaman sekarang adalah guru hebat zaman sekarang adalah guru yang bisa ngajar di depan kamera, bukan lagi guru yang bisa ngajar di depan murid-muridnya.